gue sendiri adalah gini, gue nonton di podcastnya Om Deddy waktu itu, yang Wendy gue biasa nonton tapi kali ini belum nonton. Tapi gini, gue happy aja ngelihat Mami Nunung sudah mulai kembali lagi ke, ya sudah mulai kembali lagi ke dunia hiburan, sudah mulai muncul di podcast. Gue justru tidak melihat dari sisi anak-anak tidak peduli bagaimana, tapi sebenarnya gini, bagus itu anaknya Mami Nunung ini kan di Celebrities FC juga nih barengan. Tapi emang dia sudah lama karena dia kembali ke Solo. Jadi gue selalu menanyakan keadaan Mami Nunung tuh lewat Bagus. Jadi pas kemarin nonton di YouTube pun gue langsung WhatsApp, Bagus, salam buat Mami Nunung, gue kangen banget, kata gue gitu. Terus iya, nanti disampaikan, Bagus gimana sekarang, dia sekarang tinggal di Solo buka warung gitu. Jadi gue tidak mengerti kalau sampai ada bilang tidak diurus dan lain-lain. Semoga itu tidak benar. Tapi yang pasti gue senang ngeliat Mami Nunung semangat, sehat, happy gitu ya. Dan gue percaya hati yang gembira adalah obat. Itu yang membuat Mami Nunung sekarang sudah kembali lagi. Dan semoga kita kasih aura-aura positif supaya Mami Nunung makin kuat, makin sehat, terus bisa menghibur kita panjang umur gitu. Itu aja sih. Berarti Mami Nunung sendiri tetap di Jakarta atau di Solo sih? Kayaknya kalau dari ceritanya, jujur gue belum kontak langsung ke Mami Nunung. Tapi kayaknya Mami Nunung sih di Solo ya, karena kalau dengar dari ceritanya emang kalau ke Jakarta tuh kalau ada beberapa undangan podcast gitu baru sekalian langsung ke Jakarta. Tapi kalau Mami Nunung nonton, kalau lagi nanti, gue sih udah janji sama Bagus, kalau nanti gue lagi ada pekerjaan di Solo, gue pengen mampir. Jadi gue pengen gue yang nyamperin lah. Bukan nanti kalau di Jakarta kan pasti Mami Nunung juga sibuk dengan pekerjaan. Dan bahkan gue berharap sih Mami Nunung sekarang banyak job-job lagi ya. Karena buat gue Mami Nunung tuh OG itu untuk pelawak tuh yang paling apa ya, natural. Tapi tetap harus jaga kesehatan, itu sih yang paling penting. Karena termasuk saya sudah tidak muda lagi. Kadang-kadang kan kita udah terus semangat, jadi sampai lupa, tapi kita lupa sama keadaan fisik kita. Mas Bagus sendiri di Solo itu Mas Bagus sendiri di Solo itu dia memang bekerja atau memang ikut Mami Nunung? Waduh, Solo gitu. saya tidak ada detail, tapi benar baru minggu lalu WhatsAppan adalah Bang Ogi, aku sekarang buka warung di Solo. Cuman sebatas itu. Jadi ya udah, gue cuma bilang doain semoga lancar warungnya, bisnisnya, apapun yang dikerjakan semuanya berhasil. Itu aja sih. Berarti yang warung yang keluarga itu ya? Iya, kalau kata saya sih itu nyambung sama warung yang Mbak Nunung cerita juga ya di podcast. Dan buat gue nggak mungkin lah kalau keluarga tidak memikirkan, tidak ngurus. Karena kita tahu juga waktu Mami Nunung dengan berbagai macam kondisi pada saat lagi di bawah, keluarga juga support kok gitu ya. Mungkin awalnya kenal Mami Nunung tuh dari mana sih, Bang Ogi? Saya udah lumayan lama sih. Saya pernah syuting bareng kita di Thailand untuk sebuah film yang nggak jadi tayang, barengan sama Adul di tahun 2007 kali ya, 2008, gila ya. Itu dulu, ya itu sih pertama. Jadi sebegitu dekatnya, tapi mungkin kita tidak yang punya program yang panjang barengan. Tapi gue adalah orang yang sangat kita nggak sering ketemu, tapi gue boleh bilang gue sayang sama Mbak Nunung gitu. Karena waktu Mbak Nunung harus menjalani keadaan waktu itu pun, gue adalah orang yang salah satu pengen cepat-cepat untuk bisa memberikan dukungan secara moral waktu sempat di dalam tahanan dan juga sempat kemarin sakit gitu. Mungkin melihat perjalanan Usia juga gak sih, Kaki kan usia Mami Nunung kan, Mami Nunung kan gak muda lagi ini, sensitif dengan di podcast ini juga bilang deh, mungkin sedikit sensitif dengan usia juga, jadi kayak merasa keluarga jauh atau gimana. Ngomongnya gitu ya kalau di podcast ya? Oh, merasa sensitif gitu. Ya gini, bisa, makanya penonton itu kan bisa mengartikan macam-macam ya, asumsi macam-macam gitu loh dengan omongan yang seperti itu. Ada yang serius, ada yang bercanda, kadang-kadang diartiin serius gitu ya. Jadi kalau gue sih belum melihat langsung dan gue tidak melihat langsung, jadi tidak mau memberikan komentar. Tapi gue hanya bisa selalu mendoakan sama siapapun itu, mau Mbak Nunung atau siapapun, selalu dilindungi, selalu diberikan kebahagiaan, selalu dekat sama keluarga. Karena di masa-masa kita sekarang gitu, sudah punya anak, sudah punya cucu kayak Mbak Nunung, kebahagiaannya hanyalah dekat dengan keluarga. Itu sih kalau menurut gue. melihat perjalanan karirnya Kontekan Mami langsung Nunung. kapan Bang?
udah lama ya gue terakhir justru WhatsApp-an sama Bagus baru minggu lalu lah, bener-bener seminggu yang lalu. Jadi pas ditanya kenapa gue berani komentar, bukan Ogi mau cari panggung, tapi kebetulan baru minggu lalu gara-gara lihat Mbak Nunung di Pothub, tapi belum lihat yang di Wendy. Ini karena baru tayang hari Minggu kan kalau Wendy, karena gue penonton podcastnya Wendy. Terus gue ngeliat itu, terus gue happy gitu ya, gue ketawa-ketawa. Langsung yang gue lakukan lah WhatsApp dulu si Bagus, karena ditambah gue juga menanyakan, Gus udah lama nih nggak main bola, dia kiper kita Celebrities FC, dan iya bang kita saya udah di Solo sekarang. Tidak ada rencana datang ke Jakarta kan? Biasanya kalau Mami Nunung nggak ada job di Jakarta kan selalu ditemani, sekarang selalu sama Mas Ian aja gitu. Iya. Oh si Bagusnya, wah saya nggak nanya sampai ke situ, karena saya nggak nanya, yang pasti dia waktu itu lagi ada di Solo, tapi saya nggak nanya gimana. Saya justru kebalikan, justru saya cuma bilang ini bagian dari orang yang lebih muda ke orang tua adalah gue cuma bilang nanti saya yang akan ke rumah dong, mampir mau ketemu Mami Nunung kalau saya lagi ke Solo gitu. Mungkin melihat perjalanan karirnya Mami Nunung tuh Abang Ogi sendiri melihatnya seperti apa sih? Saya selalu melihat hal positif. Setiap perjalanan hidup manusia kelihatannya wah banyak susahnya atau banyak senangnya, tapi ini bagian dari kehidupan. Dan buat gue Mami Nunung adalah orang yang hebat, orang yang kuat, banyak memberikan inspirasi. Dan gue selalu pengen belajar melihat dari sisi positif. Kita terlalu mudah melihat sisi yang, karena sisi yang jelek langsung dianggap jelek, itu stereotip. Tapi buat gue Mami Nunung sih masih menjadi seorang istimewa, entertainer, pelawak yang hebat, ibu yang baik, oma atau nenek yang hebat, itu aja. Ada satu cerita di mana Mami Nunung tuh ngomong bahwa dia Kamu kerjanya nonton YouTube terus? Iya, materi aja. Oh, iya. Bahwa dia Dikasih tahu mengalah produser ya? dia mengalah demi anak, tidak jadi operasi gitu, karena anaknya yang lebih diutamakan untuk operasi karena dadakan gitu. Itu bagaimana pendapatnya? Lagi-lagi saya tidak menonton langsung, jadi tidak bisa berani berkomentar. Tapi menurut saya apapun yang menjadi keputusan, apapun yang menjadi apa yang terjadi dalam keluarganya Mbak Nunung adalah sudah pasti menjadi hak dan tanggung jawabnya keluarga gitu loh. Mereka pasti tahu mana yang terbaik. Jadi kita tidak bisa menilai itu. Kalau bisa tidak dioperasi, oh berarti wah lepas tanggung jawab atau apa. Setiap keluarga punya kepentingan punya kebutuhan masing-masing. Kita nggak tahu saat ini apa yang menjadi prioritas dan lain-lain gitu loh. Termasuk dalam setiap orang sih, nggak Mami Nunung aja. Tapi emang Mami Nunung kan sayang banget sama anak-anak ya. Sama cucunya kan, dia juga punya cucu gitu ya. Jadi hubungannya baik juga sama anak-anaknya atau gimana? Wah, saya sih nggak sampai sedetail itu, karena lagi-lagi udah lama nggak ngobrol langsung sama Mami Nunung. Dan saya sudah pastikan kalaupun ngobrol kita nggak akan ngobrol sampai sedetail cerita soal keluarga lah pasti. Cuman lebih kayak ke kesehatan. Saya pernah sakit, Mami Nunung juga mengalami perjuangan dalam penyakit. Saya pernah di penjara, Mami Nunung juga pernah. Kita punya. Jadi ya paling itu aja sih pasti. Cuman saya kangen buat ketemu Mami Nunung. Jadi kalau Mami Nunung nonton, ya semoga saya bisa ke Solo sih. Ya kalau bisa tiba-tiba ketemu di Jakarta, saya happy. Tapi saya nggak mau saya yang minta waktunya Mami Nunung. Tapi kalau saya bisa, saya akan ketemu sih. Semua anak-anaknya itu di Solo semua atau hanya Mas Bagus aja? Saya cuma tahu Bagus ada di Solo, cuman itu aja. Ya, berarti Solo sama Mami Nunung ya? Kan Mami Nunung kan juga di Solo. Ya harusnya sama Mami Nunung pasti. Gitu. Ya ini lucu ya, pasti ada hal yang seru lah ya. Dan buat gue gini, setiap orang punya cara untuk melakukan public speaking gitu loh. Jadi ya mungkin tidak ada nervous, gugup, jadi sampai bilang saudara-saudaranya beberapa kali. Ya satu hal yang biasa, tapi karena jadi buat kalau kita ngedengerin jadi lucu gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Malah buat gue justru kesian ya, karena mungkin dia juga nervous, nggak gampang ngomong di depan publik. Tapi justru jadi malah menghibur nggak sih? Jadi orang-orang tuh malah mendengarkan apa isi pidatonya? Tadinya dia pasti nggak pengen menghibur ya, cuman karena dia panik jadi menghibur. Jadi ya udah dianggap menghibur, ya bersyukur karena artinya dia jadi dapat pahala ya karena menghibur kan. Tadinya sebenarnya cuman mau speech aja kan. Oke, terima kasih.